Baik, sekarang kita lanjut pada video bagian kedua. Tadi di bagian pertama kita sudah melihat eh, bila pekerjaan itu dilakukan oleh mesin. Nah, sekarang kalau pekerjaan dilakukan oleh manusia, nah ini yang kayak gimana nih? Jadi, pekerjaan yang dilakukan oleh manusia itu biasanya nanti menimbulkan kebosanan gitu ya. Nah, jadi eh, kita mendesain ya, job design itu eh, perlu mempertimbangkan beberapa model nih. Yang pertama, ini ya untuk menghilangkan kebosanan ya dari para pekerja itu biasanya kita bisa lakukan tiga hal: job enlargement, job enrichment, dan job rotation. Gitu. Jadi job enlargement atau perluasan pekerjaan itu secara horizontal, ya, karena perluasan pekerjaan secara horizontal. Jadi pekerjaan itu bisa ditambahkan tugas-tugas lainnya kepada pekerjaan sehingga pekerja menghasilkan produk akhirnya itu yang baik gitu ya. Jadi misalnya seseorang, contoh ya kalau merakit sebuah produk mungkin bisa ditambahin ya, dia bisa merakit bagian lain sehingga apa? Mungkin si pekerja itu memiliki rasa kebanggaan ya, proud bahwa porsi pekerjaannya ditambahkan, tanggung jawabnya diperluas ya sehingga tanpa mengurangi tingkat spesialisasinya, perluasan pekerjaan itu juga tidak menghilangkan produktivitasnya, tapi lebih meningkatkan engagement ya. Lalu yang kedua adalah job enrichment, itu perluasan pekerjaan yang secara vertikal dalam sebuah pekerjaan. Jadi ini sama ya, jadi menambahkan tanggung jawab untuk ke si pekerja tersebut ya memiliki eh, tanggung jawab untuk perencanaan ya inspeksi. Jadi ini memungkinkan pekerja itu memiliki kendali ya atas beban kerja meskipun ya dalam bukan dalam hal berapa banyak pekerjaan yang harus dilakukan dan ya seperti tadi ya seperti job enhancement itu juga menambahkan rasa kebanggaan gitu kepada si pekerja tersebut. Eh, Misalnya ya pekerja itu dia tahu misalnya contoh ada 100 pekerjaan yang harus diselesaikan untuk memproduksi model A, terus mungkin 50 ya untuk model B, 150 untuk model C dalam 1 minggu gitu. Tapi misalnya urutannya ya terserah sih. Jadi eh, ya dia menyelesaikan mana model C terlebih dahulu, kemudian model B, diikuti model A. Ya. Selama pekerjaan selesai dalam 1 minggu atau produknya diteruskan ya ke stage berikutnya, ya prosedur ini bebas ya. Yang penting karyawan tuh bangga pada hasil akhirnya, ya. Kemudian eh, membuat pekerjaannya itu melakukan tugas yang biasanya dilakukan lebih tinggi ya di dalam organisasi tersebut ya merasa pekerjaannya merasa dihargain gitu. Kemudian job rotation itu menempatkan ya seorang pekerja pada pekerjaan lain dalam sistem kerjanya. Jadi rotasi itu memungkinkan pekerja untuk melihat bagaimana eh, keluaran dari penugasan mereka sebelumnya mungkin dapat digunakan ya dalam proses produksi ya, barang atau jasa. Jadi pekerja itu bisa melihat lebih banyak gambaran besarnya, memiliki pemahaman keseluruhan ya pada proses atau dalam organisasi. Selain itu mereka juga memperoleh lebih banyak keterampilan, ya dapat meningkatkan nilai bagi perusahaan, ya tambahkan added value.
Jadi, rotasi pekerjaan memberikan flexibility ya bagi perusahaan karena pekerjaannya mampu meningkatkan keterampilan kerjanya. Ya. Rotasi itu juga bagian dari program pengembangan kepemimpinan yang diterapkan di banyak perusahaan. Ya. Oke, berikutnya ini adalah opsi lain ya kalau pekerjaan itu dilakukan oleh individu itu ini yang berbasis ini ya assignment. Jadi mungkin bisa di approach-nya dengan problem solving team, membentuk special purpose team atau self directed teams. Nah, ini kalau yang problem solving team ini biasanya dibentuk dengan tim kecil ya dari karyawan yang tujuannya untuk mengidentifikasi, analisis, memecahkan masalah operasional. Ya. Nah, ini karyawan biasanya sukarela ya, join di dalam tim dan anggota tim ini ya dilatih ya secara khusus problem solving, pengumpulan data. Ya. Nah, tim ini bisa bertemu ya, sekali seminggu ya untuk mereka berkonsentrasi pada sebuah permasalahan tertentu. Ya, jadi ini tim itu akan melakukan analisis data, ya, ngumpulin datanya dulu, ya, mengembangkan solusi, lalu biasanya diikuti dengan mempresentasikan solusi kepada eh, pimpinan manajemen ya, pimpinan organisasi. Ya, in the end sih pimpinan organisasi ya bisa memutuskan ya apakah solusi tersebut yang diusulkan bisa digunakan atau enggak. Jadi tujuannya tim problem solving ini untuk menggunakan karyawan ya, menggunakan pengetahuan karyawan tentang prosedur operasional, ya, manajemen tidak dapat mengetahui detail operasional sebanyak karyawan tuh biasanya. Jadi tim tim ini ya berguna untuk meningkatkan operasional dan sebagai cara untuk meningkatkan komunikasi antara karyawan dan manajemen. Ya. Nah, kalau special purpose team ini digunakan untuk menangani isu yang penting ya berkaitan dengan perusahaan. Tim ini sering merupakan gugus tugas khusus ya, jangka pendek dengan agenda tertentu biasanya. Jadi anggota tim ini mewakili beberapa bidang fungsional untuk mendapatkan gambaran keseluruhan masalah. Ya. Misalnya ya Prasetya Mulia gitu. eh, Menggunakan special purpose team ini untuk misalnya ya, merekrut administrator ya. Tim tersebut memiliki tugas spesifik dan jangka waktu terbatas untuk menyelesaikan tugas tersebut. Oke, kemudian self-directed teams ini tim yang mandiri, ya. Tim yang dikelola, dirancang untuk mencapai keterlibatan karyawan yang tinggi, ya. Pendekatan tim yang terintegrasi. Jadi tim yang mandiri ini adalah sekelompok orang yang bekerja bersama dengan cara mereka sendiri untuk menuju tujuan tertentu ya, yang sudah ditentukan oleh tim. Jadi tim tersebut itu ya biasanya sih dikelola sendiri ya. Mungkin tim tersebut juga memiliki penjadwalannya sendiri ya. Semuanya dilakukan oleh sendiri. Jadi namanya juga self directed teams gitu ya. Oke, mungkin sebelum kita melanjutkan ke materi berikutnya, seperti biasa ini ada eh, quick check gitu ya.
hingga 2 menit. Ya, kita mulai dari sekarang. Bisa di-scan atau di-klik link yang sudah ada di PPT. Oke, cukup ya. Sudah 2 menit, kita bisa lanjut ke materi berikutnya. Materi berikutnya ini adalah metode analisis. Ya. Jadi metode analisis itu kan digunakan untuk melihat ya, apakah sebuah proses itu kita seperti apa gitu. Jadi metode analisis ini lebih jauh mendefinisikan bagaimana sebuah pekerjaan itu harus dilakukan. Jadi dalam mendesain pekerjaan, menunjukkan struktur pekerjaan dan tugas di dalam struktur, ya. Ini kita lihat ya perinciannya. Biasanya digunakan oleh perusahaan untuk mengembangkan, ya bisa saja untuk pengembangan produk ya atau layanan terbaru untuk meningkatkan efisiensi metode yang sedang digunakan. Ya, kemudian ya misalnya ya, contoh di awal ya kita melihat restoran ya, apakah restoran kita itu sudah ada prosedur untuk mengkomunikasikan ya opsi menu kepada pelanggan, kepada pelanggan, terus kemudian informasi itu diteruskan ke dapur tanpa ada kesalahan. Jadi agar pesanan itu sesuai dengan apa yang dikeluarkan gitu ya. Ini menggunakan metode analisis. Jadi metode analisis itu kan ada step-stepnya. Jadi bisa dimulai dari identifikasi ya, mengumpulkan informasi, lalu mengajak ya karyawan melihat lebih dalam ke operation, kita buat chartingnya. Nanti kita kita akan lihat chartingnya ya setelah ini. Lalu dievaluasi step by stepnya. Kalau perlu ada revisi, nanti kita revisi ya. Terus kemudian di eh, revise. Ya. Contohnya seperti ini ya. Ini eh, Fit Company. Fit Company itu memproduksi transformer ya dengan tata letak meja kerja yang seperti ini. eh Ada kabel sebelah kiri, ini soldernya di sebelah kanan. Nah, kemudian dengan proses yang ada saat ini yang dilakukan oleh si pekerja karyawannya ini, dia melakukan proses itu dari menyolder kabelnya itu dari kanan ke kiri. Nah, ternyata di sini itu menimbulkan banyak sekali problem ya, banyak komplain gitu. Jadi kemudian apa yang dilakukan? Nah, ini ya tadi dianalisis menggunakan step-step metode analisis tadi, digambarkan prosesnya, ya. Terus kemudian dilihat, oh ternyata ya ada problem nih kalau cara kerjanya demikian. Maka direkomendasikan
Nah, ini contoh lain, sorry. Nah, ini direkomendasikan itu yang tadinya nyoldernya dari kanan ke kiri, seharusnya yang lebih efektif dibalik, ya, dari kiri ke kanan gitu. Jadi untuk mengurangi problem itu soldernya nggak nempel. Ya. Nah, ini contoh lain lagi ya, kalau mungkin contohnya di Starbucks itu dia dianalisis tuh tangan kiri, tangan kanan, prosesnya seperti apa. Ya. Eh, Ya, ini bisa digambarkan dengan visual ya untuk tempat-tempat yang lain. Oke, kemudian kita masuk kepada chapter work measurement. Jadi work measurement itu untuk melihat ya, seberapa lama ini untuk menjalankan sebuah pekerjaan. Nah, ini umumnya bisa kita nanti hitung, ya. Jadi kita tentukan dulu standar time-nya. Lalu di sini kita tentukan ya ada costing labor komponen, tracking employee performance, ya. Ini digunakan di dalam ini ya. Nah, contoh ya, ini mekanisme yang bisa nanti kita hitung. Tentunya sih ini namanya ini ya time study ya. Kita melakukan time study. Ini adalah step-stepnya, nanti kita hitung ya. Nah, ini yang pasti ini kita tentukan dulu nih desired confidence-nya nanti mau di berapa persen ya. Ini menggunakan tabel Z ya. Value-nya ini kita gunakan di rumus ya. Nah, nanti dalam rumus perhitungannya atau setelah ini nanti kita coba dalam PQM ya, aplikasi yang kita install. Nah, ini Z ini adalah nilai dari desired confidence-nya ya. Nah, nanti kalau yang lain kita bisa lihat ya. Oke, kita lihat ke contohnya. Nah, ini ada 10 observasi. Lalu di sini digunakan 5% ya. Digunakan 5% itu untuk true mean-nya. Lalu 97% ini eh, persen dari time-nya. Nah, ini nanti data-data ini yang kita akan masukkan ke dalam sini. Nah, tadi kan rumusnya Z per A dikali dengan standar deviasi dibagi dengan min. Nah, ini rumus bakunya sih sudah ditulis di atas ini ya. Nah, kita tinggal masuk-masukkan datanya. Jadi nilai Z ini kita dapat dari tabel Z tadi ya. Karena di sini Z-nya itu menggunakan tabel confidence-nya di 97. Ini kalau kita lihat pada slide sebelumnya, mana tadi tuh? Nah, ini dia. 97 itu di sini 2,17 ya. Nah, maka itulah kenapa di sini angka yang digunakan ini satu deret ini adalah 2,17. Lalu 0,05 ini adalah tadi ya, confidence levelnya tuh atau A-nya ini tadi di info bahwa nah ini within 5% ya true mean-nya. Nah, karena di sini 5%, jadi kita masukkan di sini ya 0,05 ya. Nah, di sini standard deviation tinggal kita ikutin aja ya untuk masing-masing work element. Di sini observe time-nya juga masing-masing. Nah, ini nanti ya biasanya sih kita rounding up ya. Biasanya ini kita rounding up. Jadi sampel yang dibutuhkan itu kalau di sini 52,3 ya, berarti butuhnya 53 gitu. Nah, ini
Bisa kita hitung juga ya secara otomatis itu dengan menggunakan software yang sudah pernah kita coba. Nah, namun di sini ada keterbatasan karena confidence-nya ini sudah ditentukan. Ini kalau saya ngikutin yang materi yang ada di PPT ini kan 97% itu nggak ada di sini. Ya, jadi kalau mungkin di sini saya generate dengan 99% ini, ya, ini saya generate dengan 99%. Ini kalau nanti teman-teman hitung manual, nih outputnya sampel size-nya 74, 74, 42, 27. Ya. Nah, ini kalau saya ganti 97 ini karena ini kayaknya nggak bisa diganti manual ya. 2,17 ya tadi ya. Nah, ini nggak bisa. Jadi ini sudah given ya. Jadi keterbatasannya ini yang saya explore di sini confidence-nya saya nggak bisa nyesuaiin dengan contoh di sini yang 97%. Nah, nanti teman-teman kalau ketemu permasalahan gitu dari observasi bisa coba disimulasi ya. Oke, nah ini juga sama ya, tinggal dimasukkan rumus. Nah, ini sekarang ada nih di exercise yang di sini. Ini kan menggunakan 99%. Nah, jadi kalau di sininya 99% ini ada ya. Jadi sigmanya ini, nah di data 99% tuh sigmanya 2,58. Jadi nanti kalau kita hitung manual itu berarti di sini kan masih within 5% untuk true mean-nya. Berarti angka di sini akurasi levelnya masih 0,05 semua. Nah, tapi nanti ini work elemennya kita tambahin. Nih. Ini kita create new. Number of elemennya karena di sampel itu adalah 6. Ya. Nah, sehingga ini level akurasinya kan tadi 5%, berarti 0,05. Oke, dengan di sini confidence-nya adalah 99%. Kemudian kita masukkan min-nya dari 2,4, 1,5, 3,85, 2,55, 1,6, 2,5, lalu standar deviation-nya dari 0,6, 0,2, 1,1, 0,85, 0,4, dan 0,5. Jadi ini kalau kita generate, nah harusnya sampel size-nya keluarnya sekian. Nah, coba di compare dengan hasil perhitungan manual ya. Nah, hasilnya nanti silahkan disubmit di LMS masing-masing ya. Oke, demikian sesi pada hari ini. Jadi ada dua video, ada beberapa quiz check di menit-menit tertentu ya, dan kemudian ada assignment yang harus di-submit secara online. Tadi jawabannya kalau ini saya jalankan menggunakan aplikasi OM kita ya yang sudah diinstal, itu sudah kelihatan tuh jawabannya. Coba nanti kalau di compare dengan perhitungan masing-masing itu work element hasil dari sampel size-nya sama nggak ya. Nah, jangan lupa di submit di
submission di LMS. Terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan. Nah, ini ada exercise 2 ya, dihitung juga ya, di submit di LMS dan sampai ketemu lagi minggu depan.